Bersama-sama meditasi sampai nanti tanggal 8 Agustus pagi. Dan sesuai dengan yang ada di flyer bahwa meditasi yang akan kita praktikan berkenaan dengan meditasi vipassana. Tetapi tentu sebelum kita benar-benar mempraktikkan vipassana, batin yang tenang juga sangat dibutuhkan dalam meditasi ini. Meditasi yang memang diajarkan oleh Sang Buddha secara garis besar itu ada dua hal atau dua jenis. Yang pertama adalah samatha, yang kedua adalah vipassana. Samatha adalah meditasi yang memang memiliki satu manfaat untuk membawa batin menjadi tenang, karena samatha itu sendiri artinya tenang. Sementara vipassana adalah meditasi yang membawa batin untuk menjadi lebih bijaksana, karena vipassana itu sendiri artinya melihat ke dalam, terutama melihat batin dan jasmani sebagai tidak kekal, sebagai yang bisa menimbulkan duka, dan juga sebagai yang bukan aku, bukan diri. Namun sesungguhnya kedua praktek ini memiliki satu tujuan pada akhirnya sama, yaitu adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha dikenal sebagai bhavana. Secara lengkap adalah citta bhavana atau pengembangan batin. Bahwa dalam pengembangan batin ini ada setidaknya dua hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah ketika muncul pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, apakah berkenaan dengan keserakahan, atau berkenaan dengan kebencian, atau berkenaan dengan hal-hal yang muncul dari keserakahan, kebencian, termasuk ketidaktahuan, mungkin dalam bentuk keinginan untuk menikmati kenikmatan indera, dalam bentuk ketidaksukaan, kemarahan, atau iri hati, atau mungkin arogansi, atau kekeraskepalaan, atau kemunafikan. Ketika itu muncul yang tidak berguna, tidak bermanfaat ini harus segera dilenyapkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kondisi batiniah yang bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai yang luhur seperti ketenangan, keseimbangan batin, kesabaran, cinta kasih, kasih sayang, termasuk batin yang bahagia karena mengingat hal-hal yang baik, perenungan-perenungan dhamma, itu yang harus dikembangkan. Nah, dua hal ini yang mesti dilakukan di dalam kita bermeditasi, maka melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk dan pada akhirnya mengembangkan pikiran-pikiran atau faktor batiniah yang bermanfaat. Dua ini. Dan tentu pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu bisa berupa pikiran yang masih kasar, tapi juga bisa berupa nantinya termasuk persepsi sesuatu yang lebih halus lagi yang sebenarnya juga merupakan pengotor batin. Misalnya persepsi keakuan, persepsi bahwa ada aku, ada diri, ada milik, yang itu juga mesti pada akhirnya dilihat di dalam kita bermeditasi. Namun sebelum itu, yang paling penting dalam kita mengembangkan batin kita atau citta bhavana, yang paling penting adalah setiap kali pikiran-pikiran yang buruk itu muncul,
yang kita ketahui, yang kita kenali, itu yang harus segera dilenyapkan. Dan biasanya itu berupa yang tadi telah beberapa saya sebutkan, yaitu berupa keinginan-keinginan untuk menikmati kenikmatan indera. Dalam meditasi itu juga merupakan pengotor batin yang mengganggu, yang merintangi. Juga adalah kebencian, ketidaksukaan, ya mungkin rasa iritasi mental dalam batin kita. Itu juga ketika muncul mesti segera dilenyapkan. Juga dalam meditasi yang juga sering muncul adalah rasa ngantuk maupun malas. Nah, kemalasan juga biasa muncul dalam bermeditasi. Mungkin biasa ketika berada di rumah masing-masing, kalau pagi-pagi biasanya bisa tidur sampai jam 6 atau jam 7. Nah, di sini kita harus bangun jam berapa? Setengah 4. Nah, setengah 4 bangun. Nah, itu mungkin ketika baru bangun, wah merasa malas sekali. Nah, kemalasan demikian mesti dilawan. Itu juga bagian dari perintah batin ketika kita bermeditasi. Termasuk ketika duduk kemudian rasa ngantuk muncul, itu juga mesti dilawan. Itu juga perintah batin yang merintangi batin dalam perkembangan. Dan juga kegelisahan, kekhawatiran, termasuk nanti keraguan-raguan ketika itu muncul, itu mesti dikenali sebagai perintah batin. Nah, ini hal-hal yang mesti dalam proses kita bermeditasi kita kenali, kemudian kita lenyapkan. Dan barangkali yang menjadi pertanyaan adalah, sesungguhnya kapan kotoran batin itu bisa muncul? Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu bisa muncul. Ternyata kalau kita melihat ke dalam batin kita, pikiran yang tidak bermanfaat itu akan muncul setiap saat, setiap waktu. Dalam apapun kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, itu bisa muncul. Keinginan untuk menikmati kesenangan indera bisa muncul tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Malahan ketika melihat, kita mendengar, itu bisa muncul. Ketidaksukaan, kemarahan, kebencian tidak hanya muncul ketika duduk bermeditasi. Malahan mungkin ketika duduk bermeditasi tidak banyak muncul. Tapi di dalam aktivitas lainnya itu juga mudah sekali muncul. Melihat yang tidak disenangi, mendengar yang tidak disukai, itu bisa muncul kebencian, ketidaksukaan. Nah, ternyata karena kotoran batin itu muncul kapan saja, itulah kemudian meditasi atau citta bawana itu mesti dilakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur dalam semua aktivitas yang dilakukan. Jadi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, sesungguhnya semua waktu itu adalah bagian dari meditasi. Namun tentu dalam meditasi ini kita membutuhkan instrumen yang harus kita gunakan, terutama adalah untuk menengarai ketika kotoran batin itu muncul. Instrumen yang mesti dimunculkan lagi dan lagi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Instrumennya tidak lain, yang pertama, yang penting sekali adalah sati, mindfulness atau perhatian. Itu penting sekali untuk kita munculkan. Kenapa? Karena sati, mindfulness ini adalah faktor batiniah yang mampu nantinya mendeteksi ketika pikiran yang buruk itu muncul. Termasuk sesungguhnya ketika kondisi batin yang baik muncul, sati juga mampu menengarai. Tetapi kemudian ketika kotoran batin muncul, itu memang harus ditengarai. Apa itu sati? Secara sederhana adalah bahwa sati perhatian itu adalah kekuatan untuk sadar. Ketika kita sadar terhadap apa yang sekarang sedang terjadi,
Ketika kita sadar, kita tahu, kalau orang Jawa menggunakan istilah eling. Ketika kita eling, kita sadar, itulah di situ ada sati, ada perhatian. Yang ini penting untuk supaya batin kita tidak terseret oleh pikiran-pikiran buruk, yang mana ketika kita tidak sadar, mudah sekali pikiran buruk menyelinap dan pada akhirnya berkembang. Tapi kalau kemudian ada sati, ada perhatian, begitu nanti dikembangkan terus, dimunculkan lagi dan lagi, ketika baru kotoran batin nongol saja, biasanya sudah kelihatan, sudah kepergok, sehingga tidak punya kekuatan untuk berkembang. Tetapi tentu dalam prosesnya mungkin awal-awal, mungkin sudah pikiran lama mengembara, baru ketahuan. Tidak apa. Tapi begitu ketahuan, artinya kita harus mengencangkan perhatian kita supaya semakin kuat, semakin tajam, sehingga ketika nanti kotoran batin baru nongol, itu sudah kepergok duluan. Biasanya kalau baru nongol kepergok, itu mudah sekali, hanya disadari biasanya lenyap. Tapi kalau sudah kuat sekali, mau disadari nggak lenyap-lenyap. Kenapa? Karena sudah kuat berkembang. Harus dengan cara lain untuk bisa melenyapkan. Nah, tetapi kemudian perhatian sebenarnya tidak cukup. Karena kalau kita hanya punya perhatian, dan ketika perhatian digunakan, mungkin seseorang kemudian membawa batin ke sini, saat ini sekarang. Dan itu memang salah satu fungsi dari mindfulness sati, membawa batin ke saat ini dan sekarang. Dan itu baik. Kenapa? Meditasi adalah juga upaya untuk hidup saat ini, sekarang, bukan berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang. Hanya kemudian kita juga membutuhkan instrumen lain, yang tidak lain adalah objek meditasi. Mengapa? Karena kalaupun batin dibawa ke saat ini dan sekarang, kalau tidak ada objek yang dipegang, apa yang terjadi? Batin akan mudah mengembara lagi. Bahkan beberapa orang mungkin menjadi bingung, lantas setelah ini apa mesti dilakukan? Karena sudah berada di sini, batin berada di sini sekarang, tapi kemudian tidak ada sesuatu yang dipegang. Maka kita membutuhkan objek meditasi supaya begitu batin oleh tali perhatian dibawa ke sini dan sekarang, kemudian langsung membawa perhatian kepada objek meditasi, sehingga pikiran tidak mudah mengembara. Maka ada sati, ada perhatian. Nah, di dalam terutama ya kitab suci, perumpamaan diberikan bagaimana kita membawa perhatian terutama terhadap objek meditasi. Diibaratkan seperti ketika seseorang ingin menjinakkan seekor anak sapi, maka dibutuhkan tali dan juga tiang. Anak sapi tersebut yang liar, yang masih suka lari-lari, yang masih suka meronta, yang masih suka merindukan air susu induknya, itu diikat lehernya, kemudian diikatkan ke tiang yang sudah dipancangkan dengan kuat ke tanah. Ketika dilakukan, anak sapi itu tidak langsung jinak. Dia masih berputar-putar, masih meronta, masih berusaha untuk lepas dari ikatan tali. Tapi seberapapun dia meronta, ingin lepas, dia lari, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena diikat dengan tali kuat. Nah, akhirnya lama-kelamaan anak sapi itu menjadi jinak, duduk di bawah tiang tersebut. Nah, seperti itu pikiran kita itu memang seperti anak sapi yang liar, yang terus mengembara, merindukan air susu induk, atau merindukan berbagai macam kesenangan indera. Dan mengembara ketika tidak mendapatkan, mengembara karena apa? Kebencian, ketidaksukaan. Maka terus demikian, untuk menjinakkan kita butuh tali perhatian. Tali itu adalah tali perhatian. Dan kemudian kita butuh tiang yang tidak lain adalah tiang objek.
Maka begitu pikiran mengembara terseret oleh berbagai macam keinginan, ketidaksukaan, kemalasan, ngantuk, kegelisahan, mengembara tidak berada di sini dan sekarang, maka tugas dari tali perhatian itu mengembalikan. Jadi begitu mengembara, perhatian akan tahu, oh ini pikiran sudah mengembara, maka segera kembalikan kemana? Ke objek meditasi. Untuk apa? Supaya kemudian batin yang tadinya liar, yang tadinya binal, sekarang menjadi tenang. Nah, kalau batin tenang seperti itu, mudah untuk membawa kepada kebijaksanaan. Kalaupun seandainya belum, misalnya mencapai konsentrasi yang tinggi, ya orang mengatakan dengan istilah jana, tetapi kemudian ketika batin itu tenang, kalau nanti dimunculkan berbagai macam perenungan tentang ketidakkekalan, tentang duka, tentang anatta, itu akan lebih mudah. Maka untuk awal kita bermeditasi, yang terpenting adalah pengotor-pengotor batin, perintang-perintang batin, setiap kali muncul itu mesti dilenyapkan. Bagaimana? Adalah senantiasa kembali kepada objek meditasi. Mengembara kembali kepada objek meditasi. Nah, oleh sebab itu, dalam meditasi yang kita praktikkan di sini, ada beberapa postur yang bisa kita gunakan. Yang dalam postur demikian memiliki objek utama yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah meditasi dengan sikap atau postur duduk. Nah, jadi meditasi dengan postur duduk. Apa yang mesti kita lakukan dalam postur duduk adalah kita tentu mencari tempat duduk yang paling nyaman. Ya, saya kira duduk di sini oke, karena juga peserta juga tidak terlalu banyak, sehingga bisa duduk di sini. Dan mungkin kalau misalnya ini beberapa orang membawa tempat duduk sendiri, karena merasa mungkin lebih nyaman, juga sebenarnya dipersilahkan juga. Karena biasanya ada beberapa orang yang sudah terbiasa dengan tempat duduk atau alas duduk yang biasa, berbeda, itu menggunakan yang lain lebih sulit. Kalau ada yang mungkin yang bawa tempat duduk atau alas duduk juga dipersilakan. Nah, tempat duduk itu juga ya baik untuk digunakan. Kemudian bagaimana kita duduk bermeditasi? Ya, terutama yang duduk berada di lantai atau menggunakan alas duduk, maka kita bisa mengawali dengan duduk bersila. Nah, bagaimana kita duduk bersila? Sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ada yang mungkin bersila seperti Arsa Buddha. Ya, biasa Arsa Buddha kalau menggunakan namanya mudra samadhi atau mudra jhana, itu dengan menggunakan duduk bersila full lotus atau padmasana. Tapi kalau tidak bisa, ya bisa menggunakan cara duduk di mana kaki kanan ataupun kiri itu atas dan bawah. Bisa kaki kiri di bawah, kaki kanan berada di atas, atau sebaliknya. Beberapa menggunakan cara duduk kakinya bersejajar, depan dan juga belakang, dipersilahkan. Atau beberapa orang kemudian menggunakan cara bersila biasa, bersila biasa juga dipersilakan. Yang terpenting adalah merasa nyaman terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan posisi duduk yang paling nyaman, ya memang dengan di belakang lebih tinggi itu akan lebih nyaman. Dan mungkin beberapa, tapi tidak harus demikian, karena beberapa orang yang terbiasa melatih duduk dengan alas yang rata, itu ketika menggunakan alas yang di belakang lebih tinggi pun tidak bisa. Ini tergantung dari kebiasaan masing-masing. Nah, tetapi ketika mendapatkan posisi yang nyaman, kemudian badan itu baik untuk ditegakkan.
Nah, jadi anjurannya badan ditegakkan. Walaupun tegak tetapi tetap rileks. Mengapa kita mesti tegak? Karena dengan badan tegak, nafas kita pun juga akan berproses dengan lebih lancar. Kemudian dalam badan tegak, di sana akan muncul unsur semangat. Ada semangat. Duduk sebenarnya merupakan unsur tenang atau samadhi. Tapi kalau kemudian hanya tenang saja yang diandalkan, kalau tidak ada unsur semangat, yang terjadi adalah mudah ngantuk. Maka dengan duduk badan tegak, itu akan memunculkan semangat. Baik untuk dilakukan. Dan juga adalah dengan duduk tegak, tulang belakang kita itu akan tertata dengan rapi. Akan saling menumpuk, tertata dengan rapi. Dan itu akan membantu kita untuk tidak cepat sakit. Ketimbang kalau kita duduk miring, ke kanan ke kiri, ke belakang ke depan, akan mudah sakit. Maka duduk tegak membuat tulang belakang menjadi tertata dengan rapi. Nafas lancar, tertata dengan rapi, unsur semangat juga muncul di sana. Tujuannya demikian. Nah, kalau sudah demikian, kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan atau mungkin di atas lutut sesuai dengan kebiasaan sehingga menjadi nyaman. Kalau di atas pangkuan saling menumpuk, dan mata ketika duduk bermeditasi baik untuk dipejamkan, kedua mata dipejamkan. Karena kita sudah tidak membutuhkan untuk melihat lagi. Nah, setelah kita mendapatkan posisi yang nyaman demikian, sebelum kita mengarahkan perhatian kita, sakti kita terhadap objek meditasi atau tiang objek meditasi, baik kita membawa seluruh jasmani kita benar-benar dalam kondisi rileks. Nah, kondisi rileks itu juga penting karena di situ ada unsur samadhi. Jadi kondisi rileks pada jasmani yang nanti akan berpengaruh pada batin itu juga memberikan unsur samadhi. Itu juga penting untuk dimunculkan. Karena ingat, meditasi juga cara untuk memberikan istirahat bagi jasmani maupun batin kita. Maka kita mesti rileks. Nah, bagaimana kita bisa rileks? Kita bisa memperhatikan dan merasakan seluruh jasmani kita, bisa kemudian perbagian dirasakan dari kepala turun ke bahu, ke punggung, ke dada, kedua tangan, ke kaki, kita rasakan satu persatu. Dan ketika kemudian ada rasa yang tidak nyaman, rasa yang lelah, yang capek, kita kendorkan. Kemudian kita buat serileks mungkin. Kita lepaskan. Kita letakkan jasmani kita, buat serileks mungkin. Kalau sudah terbiasa sesungguhnya, begitu kita merasakan jasmani, kita bisa menyapu keseluruhan jasmani. Dan kita akan segera merasakan mana bagian jasmani yang terasa lelah, yang terasa tidak nyaman. Kita bawa ke sana perhatian kita rasakan, kita kendorkan, dan buat serileks mungkin. Kalau jasmani rileks, batin pun juga akan menjadi tenang. Bahkan dalam kita merasakan jasmani, kegiuran juga bisa akan muncul. Nah, kemudian dengan batin yang tenang, jasmani yang tenang, kebahagiaan juga muncul di sana, kita bisa memulai perhatian kita terhadap nafas. Kita perhatikan. Dengan apa? Dengan kita membawa perhatian di sekitar rongga hidung. Dan di sana bernafaslah seperti biasa. Artinya dengan alami, tidak dibuat-buat. Nafas masuk, sadar, sepenuhnya sadar. Nafas keluar, sepenuhnya sadar, tahu nafas keluar. Dan biarkan nafas berproses alami, tidak usah dibuat-buat. Dan ketika nafas kasar, biarkan kasar. Nafas halus, biarkan halus. Nafas halus sekali, biarkan halus sekali.
tetapi perhatian kita diarahkan ke area rongga hidung untuk bisa menengarai ada nafas masuk, ada nafas keluar. Bernafas alami saja. Kalau nanti kemudian dalam proses kita mengamati, memperhatikan nafas, ternyata ada ketegangan. Mungkin nafas menjadi tidak beraturan, menjadi tegang. Nafas mungkin akan terasa kok oksigen terasa kurang, menjadi tegang. Kalau kondisi itu berlanjut, maka rileks terlebih dahulu. Jangan terlalu mencengkram memperhatikan nafas, tetapi rileks saja terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu dikejar berkenaan dengan nafas, rileks terlebih dahulu saja. Baru kemudian ketika tenang, dengan sendirinya nafas akan terlihat lagi, mulai lagi. Membawa perhatian terhadap nafas yang alami. Nah, kalau kemudian dalam proses memperhatikan nafas, pikiran mengembara. Sudah kelihatan mengembara, diketahui oleh perhatian oleh sati, oh ini sudah mengembara. Segera kembali kepada nafas. Mengapa? Ketika pikiran mengembara dan diikuti, itu tidak ada akhirnya. Tidak akan pernah berakhir. Karena pikiran kita itu sangat lihai. Pikiran kita itu sangat cerdas. Kita berpikir satu, kita ikuti, akan berlari ke pikiran yang lain. Terus demikian. Dan tidak akan pernah ada akhirnya. Maka daripada kita kemudian mengikuti pikiran dan itu tidak berguna dan tidak ada akhirnya, lebih baik adalah kembali kepada nafas. Dengan pelan, penuh perhatian, dengan batin yang tidak melekat. Kita kembali kepada nafas. Baru sebentar ketahuan mengembara lagi, kita kembali pada nafas saja. Tapi nanti dalam proses membawa perhatian pada objek keluar masuknya nafas, mungkin kita akan mendeteksi berbagai macam bentuk pikiran lain. Atau mungkin mendeteksi berbagai macam perasaan yang muncul. Ketika itu terdeteksi dan itu sebenarnya hanya sekadar lewat, tidak signifikan, tidak usah dipikirkan. Tidak usah kemudian membawa perhatian ke sana. Tinggalkan saja. Tetapi kembali kepada nafas. Jadi jangan kemudian semua bentuk pikiran kemudian dilihat. Tidak. Selama nafas itu masih dominan, masih utama, senantiasa kembali kepada nafas. Hanya kemudian ketika ada pikiran yang begitu kuat, dominan, muncul lagi dan lagi, misalnya mungkin rasa bosan muncul, dan itu muncul dengan kuat, lagi dan lagi muncul, nah, baru kemudian Anda bisa dengan sengaja membawa perhatian kepada rasa bosan tersebut. Dengan cara apa? Mencatat. Nah, pencatatan juga sangat berguna. Dengan kita mencatat bosan, mencatat rasa bosan tersebut, pengalaman bosan tersebut tanpa kemudian terseret oleh rasa bosan. Hanya seperti melihat bosan itu sebagai fenomena yang bukan milik, fenomena yang berada di luar, yang bukan milik kita. Nah, dengan kita mencatat demikian, tanpa mesti kita katakan membenci perasaan bosan demikian, tanpa pula kita kemudian menggenggam perasaan bosan demikian, nanti lama-kelamaan kekuatan bosan itu akan mereda dan bahkan akan lenyap. Kemudian kembali kepada nafas. Tetapi kalau objek-objek lain kok ternyata belum begitu kuat, nggak usah dipikirkan. Tidak usah kemudian dikejar, apalagi kemudian ditanya-tanya tadi saya berpikir apa. Tidak perlu. Kembali kepada nafas saja. Karena nafas adalah tiang yang setiap kali pikiran mengembara, kembali ke nafas. Mengembara, kembali ke nafas. Nah, itu adalah cara bermeditasi duduk. Lantas bagaimana Bante kalau misalnya duduk kakinya sakit? Apa mesti kita lakukan? Ya memang kaki ya memang kan sakit.
Apakah harus dipotong kakinya? Selama kita punya kaki, sakit pasti muncul. Selama kita punya tubuh, sakit pasti akan muncul. Nah, di sini ketika muncul pegal, muncul sakit, dan itu baru muncul, belum begitu kuat, dan masih Anda bisa membawa perhatian kepada nafas, ya sudah, lupakan sakitnya. Bawa kepada nafas. Tapi kalau kemudian itu mengganggu, apalagi kalau tidak terbiasa meditasi, kekhawatiran muncul. Wah, nanti jangan-jangan nggak bisa berdiri, jangan-jangan nanti ada penyakit yang muncul, jangan-jangan nanti saya lumpuh. Misalnya ada kekhawatiran demikian. Anda bisa memperhatikan apakah yang diperhatikan sakitnya atau yang diperhatikan adalah gejolak pikirannya. Anda bisa memperhatikan, bisa mencatat misalnya gelisah, atau misalnya yang muncul khawatir, catat khawatir. Dengan di situ membawa batin tenang, seimbang, dan bersabar. Nah, kenapa biasanya ketika muncul sakit itu biasanya kesabaran bisa hilang, tetapi melatih bersabar. Itu saja, seandainya nafas itu tidak kelihatan dan Anda berlatih untuk bersabar, itu juga sudah bagian dari meditasi. Karena ini adalah pengembangan kesabaran, itu meditasi. Atau misalnya ketika rasa sakit muncul, tidak gelisah yang muncul, atau tidak berupa kekhawatiran, tetapi keinginan untuk segera misalnya mengubah posisi duduk, atau untuk segera bangkit. Nah, itu juga bisa diperhatikan. Kalau itu kuat sekali kemudian bisa disadari, bisa dicatat. Ingin. Itu juga bisa. Atau kemudian kalau tidak, Anda bisa fokusnya kepada sakitnya itu. Anda bisa fokus atau perhatian terhadap sakit dengan batin yang menerima. Seperti Anda melihat fenomena-fenomena lain sebagai bukan milik, sebagai bukan aku, sekadar fenomena yang muncul, kemudian pada akhirnya nanti lenyap. Demikian pula ketika melihat sakit, cobalah Anda bisa melihat, merasakan sakit bukan sebagai milik, bukan sebagai aku sakit, kakiku sakit, bukan, tapi sekadar fenomena yang pada waktu itu sedang dialami, tapi bukan sebagai milik, bukan sebagai aku. Sehingga apa? Melatih batin untuk menerima fenomena tersebut sebagaimana adanya. Nah, kalau sudah demikian, itu sebenarnya sudah praktik vipassana. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian sudah berjuang sampai 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit, ternyata nggak bisa, tidak apa. Anda bisa pelan-pelan, penuh perhatian, mengubah posisi duduk. Juga dipersilahkan. Tetapi dengan penuh perhatian. Tidak usah merasa kecewa. Kecewa juga perintah batin, juga kotoran batin. Ya, lihat itu sebagai sekadar fenomena, bukan sebagai milik, bukan sebagai aku. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ini pada saat Anda duduk bermeditasi. Jadi, kesimpulannya adalah cari sikap duduk yang paling nyaman, rileks, duduk tegak, rileks, mata terpejam, dan semua jasmani dalam kondisi rileks. Lantas kemudian bawa perhatian pada keluar masuknya nafas dengan penuh perhatian. Setiap kali pikiran mengembara, kembali. Ketika ada pikiran yang begitu kuat, Anda bisa memperhatikan dengan mencatat. Berpikir, mengembara. Dengan kondisi batin yang detach, yang tidak melekat. Kondisi batin yang menerima tetapi juga tidak melekat, sehingga di situ tidak ada juga penolakan. Tidak ada penolakan, tapi juga tidak ada kemelekatan. Sekadar melihat sebagaimana adanya. Nah, ini adalah meditasi duduk. Bisa dipahami ya? Saya lihat di sini sudah banyak yang ikut meditasi, sehingga
Tentunya sudah, ini hanya pengingat saja untuk bagaimana kita bermeditasi. Kemudian yang kedua adalah meditasi jalan. Jadi untuk memudahkan, ada duduk, ada juga meditasi jalan. Bagaimana kita mempraktikkan meditasi jalan? Nah, dalam jalan di sini Anda bisa mencari tempat, tentunya tempat yang paling nyaman Anda bisa berjalan, tapi upayakan tempatnya adalah lurus, tempat yang lurus, tidak, jadi tidak berjalan berputar-putar, tapi tempat yang lurus. Kemudian Anda menentukan, kira-kira saya berjalan dari sini sampai di mana? Kita tentukan, Anda tentukan. Oh, biasanya berjalan dari sini kemudian sampai pojok sana. Tapi kemudian melihat teman, apakah tempatnya itu digunakan oleh teman kita atau tidak. Jadi kalau sudah digunakan terlebih dahulu, maka cari tempat yang lain. Ya, jangan mengganggu teman kita, cari tempat yang lain. Nah, kemudian setelah mendapatkan tempat yang cocok, merasa nyaman, Anda bisa berdiri sebelum Anda memulai berjalan. Anda bisa berdiri, memejamkan mata, kedua tangan bisa diletakkan di depan dengan saling berpegangan atau di belakang dengan berpegangan. Kemudian sebelum Anda mulai berjalan, lebih baik Anda bisa merasakan keseluruhan jasmani seperti pada saat duduk meditasi. Buat serileks mungkin, sadari, menyadari keseluruhan jasmani dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sadari, rasakan. Dibuat serileks mungkin. Dan Anda juga bisa memunculkan perenungan. Paling tidak, kalau tidak bisa memahami kita manusia itu terdiri dari 5 gugusan, paling tidak Anda memahami bahwa kita manusia itu secara garis besar terdiri dari 2 fenomena, yaitu batin dan jasmani. Kita semua tahu batin yang mana, jasmani itu yang mana. Cobalah ketika Anda berdiri, merasakan jasmani, Anda bisa merenungkan bahwa jasmani ini adalah tidak kekal. Ketika ini tidak kekal, dilekati, membawa kepada duka. Yang membawa kepada duka yang tidak kekal, ini sesungguhnya bukan milik, bukan aku, bukan diri. Ini hanya sekadar jasmani. Kemudian batin melepas kemelekatan terhadap jasmani, tidak menggenggam jasmani, batin melepas jasmani. Kemudian merenungkan batin, apapun batin yang ada sekarang ini bukan, ini adalah tidak kekal, selalu berubah. Yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan. Yang membawa kepada penderitaan yang tidak kekal ini sesungguhnya bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, sekadar batin semata. Kemudian lepas. Maka Anda mulai, kalau mau berjalan, Anda mulai berjalan dengan batin yang melepas terhadap batin itu sendiri dan juga jasmani. Melihat itu sebagai sekadar fenomena. Nah, tetapi kemudian walaupun sudah dimunculkan perenungan yang baik demikian, pikiran juga terkadang masih suka mengembara. Itulah kemudian juga dibutuhkan sati yang dimunculkan, dihadirkan terus-menerus, dan juga objek meditasi. Objeknya apa? Pada saat kita berjalan, tidak lain adalah menggunakan langkah kaki itu sendiri. Anda bisa berjalan dengan normal biasa, seperti Anda biasa berjalan, tapi tentu tidak berlari, tetapi dengan berjalan biasa. Tetapi Anda berjalan dengan batin yang melepas, karena tahu ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Dan Anda membawa perhatian pada langkah kaki.
Sembari melangkah Anda paham, Anda tahu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Melihat pengalaman pada langkah kaki sebagai sekadar pengalaman, bukan sebagai aku, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai perempuan, bukan sebagai laki-laki, hanya sekadar pengalaman. Kalau demikian halnya, Anda bermeditasi jalan adalah vipassana. Karena Anda melihat bahwa pengalaman meditasi itu sendiri, jalan itu sendiri sebagai sekadar pengalaman, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan, sekadar pengalaman dari Anda mengalami langkah kaki. Yang sesungguhnya ya yang dialami itu hanya sekadar 4 unsur semata, 4 unsur jasmani. Tetapi kalau tidak membawa batin ke sana, setidaknya melihat itu sebagai sekadar pengalaman saja, tanpa melekatinya. Nah, ketika pikiran mengembara jauh, nah kembali kepada langkah kaki. Mengembara jauh kembali kepada langkah kaki. Tapi dalam proses berjalan, oh ternyata ada banyak objek yang diperhatikan, yang terperhatikan, bukan diperhatikan, yang terperhatikan. Jalan juga terlihat. Mungkin teman kita lewat juga terdeteksi. Ada suara juga masih terdengar. Ketika itu semua muncul, biarkan saja. Tidak usah kemudian kita menjadi kepo. Tadi yang berjalan siapa sih? Nah, atau kepo melihat jalan kemudian dilihat satu persatu. Tapi kita membawa batin kepada langkah kaki. Sampai kemudian di destinasi yang kita tuju. Di sana bisa berdiri untuk sementara, kemudian membalikkan badan untuk sementara, dan Anda bisa mengulangi. Kalau persepsi dari tanpa aku itu hilang lagi, Anda bisa mengulangi. Membawa perenungan terhadap batin dan jasmani. Bahwa apapun jasmani yang sekarang ini, bahkan yang lampau, yang akan datang, ini adalah tidak kekal. Yang tidak kekal membawa kepada duka ketika digenggam, dilekati. Yang tidak kekal, yang bisa membawa duka, penderitaan, sesungguhnya bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, lepas. Kemudian ke batin juga sama. Batin tidak melekat. Kemudian Anda mulai berjalan dengan batin yang tidak melekat. Dengan batin yang melihat setiap langkah, setiap pengalaman itu hanya sekadar pengalaman, sekadar fenomena. Bukan sebagai aku, bukan sebagai diri, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai wanita, bukan sebagai pria, sekadar pengalaman semata. Kalau itu dikembangkan lagi dan lagi, itulah yang kemudian disebut praktik meditasi vipassana. Ketika Anda meditasi jalan. Bisa dipahami ya. Tetapi kemudian tidak hanya meditasi jalan dan juga berdiri sebenarnya, dan juga duduk, karena pada saat berjalan ada berdiri juga tadi. Tapi juga aktivitas kita itu sangat beragam. Anda dari putih juga melakukan aktivitas pergi ke toilet, mungkin cuci muka, atau mungkin buang air besar, buang air kecil, Anda kembali ke kuti, membuka pintu, menutup pintu, Anda kemudian berjalan ke sini. Aktivitas itu sangat bervariatif. Oleh sebab itu, objek yang diperhatikan oleh sati pun juga bervariatif dalam aktivitas-aktivitas lainnya, selain duduk ataupun selain berdiri ataupun berjalan. Maka objeknya sangat bervariatif, tapi intinya adalah apapun aktivitas yang dilakukan, lakukan itu dengan perhatian. Setidaknya adalah Anda sadar, Anda eling terhadap apa yang saat ini sedang dilakukan. Ketika Anda eling sadar, ketika menutup pintu Anda juga tahu sedang menutup pintu. Ketika Anda sedang membuka pintu, Anda juga tahu sedang membuka pintu.
Ketika Anda kemudian pergi ke toilet sedang mencuci muka, Anda juga sadar sedang mencuci muka. Anda kemudian sedang makan, mengambil makanan, Anda sadar. Membawa makanan kepada mulut juga Anda sadar. Ketika Anda mengunyah, Anda juga sadar. Setidaknya demikian saja, itu sudah sangat baik. Kemudian dalam proses aktivitas yang sangat beragam ini, ketika perhatian Anda dihadirkan di sana, maka pada saat kotoran batin muncul, mungkin ada ketidaksukaan, sadari ketidaksukaan. Lenyapkan terlebih dahulu. Muncul keserakahan, sadari keserakahan, lenyapkan terlebih dahulu. Kemudian kembali kepada aktivitas yang sedang dilakukan. Kalau muncul kotoran batin yang dominan, Anda bisa menyadari dengan cara mencatat. Tidak suka, tidak suka, tidak suka. Tenang. Kemudian kembali kepada aktivitas yang dilakukan. Nah, sadar terhadap apapun yang dilakukan, termasuk nanti Anda mampu mendeteksi aktivitas batin yang sedang terjadi, melenyapkan apa yang buruk, sehingga yang baik-baik itu berkembang. Itu semua adalah bagian dari cita bawana, bagian dari pengembangan batin. Dan ingat, kalau pengotor batin semakin berkurang, maka secara alami kondisi batin yang baik itu pasti akan berkembang. Diibaratkan seperti kalau kita menanam padi, rumput-rumputnya dicabuti, maka padinya akan tumbuh dengan subur. Nah, itu yang mesti dilakukan. Sampai di sini bisa dipahami untuk kemudian dipraktikkan. Kalau ada pertanyaan, keraguan, sebelum kita memulai, karena besok akan ada pemaparan jam 7 malam, sehingga kalau ada yang diragukan, lebih baik sekarang. Ya, silakan. Batin tidak melekat adalah batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Bukan berarti adalah tidak mengenali fenomena. Batin tetap sadar terhadap fenomena yang sedang terjadi. Tetapi kemudian tidak terseret oleh kemelekatan dalam artian menggenggam, atau kemudian terbawa oleh penolakan. Jadi tidak ada keserakahan, juga tidak ada kebencian, sekadar sadar. Tetapi kemudian biasanya ketika ada fenomena yang baru muncul, kemudian batin ini akan mudah sekali bereaktif terhadap fenomena yang muncul. Ketika itu menyenangkan, biasanya akan muncul kesenangan di sana, bergembira di sana. Nah, bersenang, bergembira terhadap objek yang menyenangkan itu adalah keserakahan. Tapi kemudian ketika objeknya tidak menyenangkan, biasanya muncul apa? Penolakan, kebencian, ketidaksukaan. Nah, menghindari dua ini, bergembira yang di situ ada keserakahan, penolakan yang di situ ada kebencian, artinya adalah batin yang tidak melekat. Nah, kondisi batin itulah yang sesungguhnya mesti dikembangkan. Maka biasanya beberapa guru meditasi menggunakan istilah kesadaran pasif. Kesadaran pasif, di mana kesadaran atau perhatian terhadap fenomena, terhadap objek, termasuk nafas, termasuk objek-objek yang lain yang muncul, yang terdeteksi, tanpa kemudian terseret oleh suka maupun tidak suka. Seperti kita berada di pinggir jalan, melihat mobil yang lalu lalang, tanpa kita mengupayakan agar mobil-mobil yang itu berjalan cepat atau kemudian berjalan lambat, hanya sekadar melihat, sekadar tahu, tanpa kita terlibat di sana. Nah, batin yang demikian yang disebut sebagai kesadaran yang
tidak melekat demikian, yang detach demikian, itu juga disebut sebagai kesadaran pasif. Kita merasakan sakit pada kaki kita misalnya saat bermeditasi. Biasanya muncul penolakan. Kalau sudah muncul penolakan, kebencian, nanti akan ada penderitaan. Keinginan untuk segera bangun dari meditasi, bahkan kemudian berpikir-pikir kok ini lama sekali, atau misalnya kalau sedang meditasi dengan mungkin dengan Bante misalnya, dengan biku atau samnera, kok ini enggak selesai-selesai, ngapain aja samneranya gitu ya. Muncul kemarahan. Itu kenapa? Itu karena ketidaksukaan. Tetapi ketika kita mampu menerima tanpa memunculkan kebencian, mampu menerima sebagaimana adanya, tidak kemudian kita terlibat di sana, tapi juga tidak menolak, hanya sekadar mengalami sebagai fenomena semata, maka itulah disebut sebagai batin yang tidak melekat. Dan itu bisa dilatih, kondisi batin demikian. Bisa dipahami ya? Ya. Ya. Kalau mudah semua sudah mencapai arahat. Ya. Ada lagi mungkin ada yang keraguan barangkali. Satu hal lagi yang juga penting dalam meditasi ini adalah noble silence. Ini sangat penting. Karena kalau kita sudah mulai berbicara pada saat bermeditasi, nanti pikiran sudah mulai mengembara. Terseret oleh kegelisahan, terseret oleh kekhawatiran, terseret oleh bahkan kemalasan. Itu akan terjadi. Maka waktu yang sangat singkat ini cobalah gunakan sebaik-baiknya, betul-betul noble silence. Jadi betul-betul tidak berbicara. Apalagi di sini memungkinkan. Karena apa? Tempat tidurnya sendiri-sendiri, betul ya? Itu memungkinkan sekali. Bahkan kemarin kita meditasi di Jana Manggala di daerah Bogor. Ada yang dari Jakarta, ada ya. Itu kemarin di sana tempat tidurnya itu satu ruangan. Tapi bagus juga. Mereka mempertahankan noble silence. Walaupun tidurnya itu satu ruangan untuk laki, untuk perempuan, ya ada beberapa ruangan, tetapi dalam satu ruangan itu lebih dari 2, 3, 4 begitu. Tapi mereka mempraktikkan noble silence. Sebagai buktinya ketika mereka membuat kesan dan pesan masih serak-serak. Ya, beberapa mengatakan ini bukti bahwa kita mempraktikkan noble silence, sehingga ketika memberikan pesan dan kesan itu masih katakan ada serak gitu kan, karena lama tidak bicara. Dan itu baik untuk diperhatikan, karena dengan keseriusan itu betul-betul kita fokus dengan batin kita sendiri. Dan kalau kita kemudian mulai bicara, tidak hanya mengganggu batin kita, tapi juga mengganggu orang lain. Maka lebih baik, ya sangat baik, bahkan dianjurkan noble silence. Tapi kalau misalnya dibutuh sesuatu, ada samanera, ada atasilani. Biasanya butuh sesuatu yang memang dibutuhkan, bisa tanya mereka. Nah, di malam hari jam 7, itu ada pemaparan, ada diskusi. Ketika ada yang mungkin ditanyakan, keraguan-keraguan bisa ditanyakan di malam hari. Begitu ya? Bisa dipahami cara meditasi yang akan kita praktikkan? Bisa ya? Ya. Kalau kita betul-betul memperhatikan satu objek tersebut dengan tenang, gerak itu sendiri pasti akan hilang.
Karena gerak itu akan muncul ketika ada perhatian ke sana. Sehalus apapun ketika ada perhatian ke sana, gerak itu bisa muncul. Kenapa? Memang jasmani kita itu kan terdiri dari 4 unsur. Salah satu unsurnya adalah unsur gerak, unsur angin. Sehingga biasanya apa yang kita pikirkan itu akan membawa pada pergerakan jasmani. Dan ini diperhatikan oleh banyak orang, bahkan termasuk mereka yang kejawen juga memperhatikan. Kemudian juga mungkin pernah melihat ada beberapa ya komunitas meditasi, tiba-tiba ada orang yang sampai jungkir balik begitu ya. Itu karena bukan karena kesurupan, bukan karena ada roh apa begitu ya. Itu karena perhatian itu dibawa kepada jasmani, terutama unsur geraknya itu. Kalau betul-betul kita fokus kepada objek, kita selalu mengarahkan kepada objek utama kita, maka gerak itu tidak akan berkembang. Lama-kelamaan akan menjadi tenang sendiri. Karena itu diperhatikan, ya dulu saya waktu dulu sekali juga pernah ikut namanya kejawen, ya ada kejawen itu di Jogja, Sumarah Purbo. Juga latihannya begitu memang. Latihannya nanti kita diam begini, terus berpikir ingin jadi harimau. Nanti semua tubuh bergerak seperti harimau. Dan ternyata setelah kesini baru tersadari, oh iya ternyata ini hanya unsur gerak. Unsur gerak saja. Yang itu perhatian terus diarahkan ke sana, sehingga gerak ini memang seperti seakan-akan bergerak sendiri, seakan-akan, tapi ternyata tak perhatikan lagi, itu adalah karena pikiran kita. Karena begitu kita tuh lupa, ya semua hilang. Begitu kita lupa dengan gerak itu, ya semua hilang. Tapi kalau kita mengarahkan ke situ terus, itu akan bergerak terus. Nah, maka mereka yang ikut kejawen dan sebagainya mungkin pernah lihat di video-video, ya memang itu adalah pikiran kita. Bukan karena roh yang muncul atau kesaktian, bukan, itu pikiran kita. Maka kalau kita kembali pada objek dan betul-betul kembali pada objek, kita tidak memperhatikan gerak tersebut, ya nanti akan hilang sendiri. Kenapa tidak hilang? Karena kita perhatikan gerak tersebut. Karena ketika kita memperhatikan jasmani, apalagi ketika kita melangkah, kita bergerak, unsur apa yang terlebih dahulu itu muncul? Adalah unsur angin, unsur gerak. Itu yang paling pertama muncul. Itu adalah unsur gerak. Makanya begitu kita perhatikan terus, gerak itu tidak akan berhenti. Jadi senantiasa kembali pada nafas. Itu yang mesti dilakukan. Meditasi jalan, oh ya nggak apa, bahkan meditasi jalan. Betul. Sehingga tangannya lebih baik berpegangan. Jangan dibiarkan. Tapi berpegangan saja. Saat berpegangan 2 tangan. Nggak enak. Itulah karena diperhatikan terus, maka keinginan tersebut muncul, kemudian gerak itu akan terus muncul. Lagi dan lagi adalah karena pikiran kita. Makanya setiap kali itu muncul, tangan sudah berpegangan, kemudian terus kembali kepada langkah kaki. Untung terjadi pada saat berjalan. Ada yang pada saat duduk, gini terus. Kenapa begitu? Ya karena diperhatikan terus, maka gerak kita kan muncul terus. Dan itu terjadi karena memang pikiran itu mengaruhi jasmani. Saya pernah melihat demikian. Dan itu terjadi tidak hanya pada saat meditasi, yang tadi berbagai perguruan kejawen juga melakukan demikian, tetapi ya itu pikiran kita sebenarnya. Itu ya. Oke. Ya. Tadi berarti
Hari berikutnya juga nafas terus. Nafas terus. Iya, nanti ada instruksi, tapi yang jelas yang paling penting adalah tetap bagaimana kita membawa batin tenang. Kotoran batin muncul, disadari, kembali pada nafas. Disadari, kembali pada nafas. Itu sudah sangat baik. Tapi nanti memang sebenarnya ketika sudah menggunakan kesadaran pasif, menyadari objek yaitu nafas, objek utama adalah nafas, tetapi dengan batin yang tidak melekat, itu sesungguhnya juga sudah merupakan vipassana. Selama ketidakmelekatan terhadap nafas itu didasari, dilatar belakangi dengan pemahaman anicca, dukkha, anatta. Kenapa? Kenapa kita tidak melekat terhadap objek? Karena kita tahu ini tidak kekal. Sehingga batin menjadi detached, tidak melekat. Tidak tertarik. Sebenarnya istilah nibbida itu adalah disenchanted. Tidak tertarik. Kenapa? Karena ini tidak kekal. Maka batin menjadi tidak tertarik untuk melekat. Tapi juga tidak menolak juga. Tidak menolak. Nah, dengan kita memperhatikan nafas demikian atas dasar pemahaman ketidakkekalan, itu sudah juga merupakan vipassana. Ketika dilatar belakangi oleh pemahaman demikian. Begitu ya. Kita bisa jadi kalau kita lagi sama kita langsung fokus satu aja. Nah, maka bisa kita langsung kita padanya dalam sama-sama itu. Terus kalau vipassana objeknya gimana? Banyak gitu. Oh tidak. Ini yang selama ini disalahpahami. Sebenarnya objek satu, objek bervariasi itu bukan ukuran samatha dan vipassana. Ukuran dari vipassana adalah ketika memperhatikan objek dengan tidak melekat atas dasar ini tidak kekal. Bahkan kemudian dalam mengamati objek yang bahkan satu objek itu diamati sebagai sekadar fenomena. Bukan aku, bukan diri, bukan sebagai milik, sekadar fenomena. Artinya persepsi aku itu justru harus tidak ada. Walaupun satu objek, persepsi aku itu tidak ada. Itu vipassana. Kalaupun objeknya bervariatif macam-macam, tetapi ternyata di balik itu ada persepsi aku. Seakan-akan ada aku yang sedang melihat. Ada aku yang sedang melakukan. Itu masih samatha. Karena perbedaan samatha dengan vipassana adalah samatha membawa kepada batin tenang dan tidak memedulikan apakah persepsi aku ada atau tidak. Bahkan persepsi aku itu masih ada. Misalnya kenapa kita menggunakan objek meta cinta kasih? Karena objeknya makhluk. Ketika objeknya makhluk, maka persepsi ada, diri itu ada. Bahkan ketika kita menggunakan kembung kempis perut, apakah itu harus pasti itu adalah vipassana? Belum tentu. Karena kalau kemudian kita memperhatikan kembung kempis, kemudian seakan-akan ada aku yang sedang berkembung kempis, ada persepsi aku yang sedang kembung kempis, itu masih samatha. Masih samatha. Maka kemudian Sang Buddha selalu mengarahkan ketika membawa kepada batin yang bijaksana atau vipassana, selalu mengarahkan apapun pengalaman itu, renungkan. Netang mama, ne sohamasmi nak me soata. Bahwa ini bukan milikku, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri atau sebagai entitas. Artinya melihat
Setiap pengalaman sebagai sekadar pengalaman. Termasuk kalaupun seandainya objeknya hanya satu. Walaupun objeknya hanya satu, kalau mampu melihat itu sebagai sekadar pengalaman, tidak ada persepsi aku di sana, tidak ada persepsi makhluk di sana, nafas bukan sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan, ini hanya sekadar pengalaman yang muncul dan lenyap tanpa kemudian melekati, itu juga sudah bagian dari vipassana. Walaupun objeknya hanya satu. Tapi kalaupun objeknya bervariatif banyak, tapi persepsi aku masih berkembang di sana, itu masih samatha. Ya, dan itu yang sebenarnya sangat membedakan. Maka ketika Sang Buddha misalnya berbicara tentang objek nafas, dari awal sampai akhir dalam 16 tahapan menggunakan objek nafas, ternyata itu adalah vipassana. Padahal objeknya adalah nafas. Itu vipassana. Hanya kemudian dengan objek nafas, tetapi di situ juga akan muncul berbagai macam perenungan. Misalnya aniccanupasi asa sisa mitisikati. Sembari merenungkan ketidakkekalan, seseorang berlatih, saya mengeluarkan nafas, saya memasukkan nafas. Tetapi di situ ada pemahaman tentang ketidakkekalan. Sehingga apa? Membawa batin untuk mengeluarkan, memasukkan nafas, tetapi dengan batin yang detached, tidak melekat. Karena terlihat bahwa itu juga sebagai tidak kekal. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah sebenarnya dengan melihat ketidakkekalan juga persepsi aku pun juga hilang. Harus hilang. Maka yang terpenting itu, tidak masalah. Kalaupun objeknya satu, kembali dan lagi ke satu objek ini, tetapi melihat itu sebagai sekadar fenomena. Ketika muncul persepsi, mulai muncul persepsi ada diri, ada makhluk, ada aku, kemudian dibawa ke sana perenungan. Ini hanya sekadar fenomena, sekadar pengalaman. Nah, itu sudah vipassana. Kembali pada nafas. Itu. Dalam satu sesi kita bisa dalam 2 minggu. Ya sebenarnya bisa saja, tidak masalah. Pada saat kita tenang, yaitu samatha. Pada saat kita membawa batin untuk melihat ini sebagai sekadar fenomena, bukan sebagai makhluk, itu vipassana. Ya bisa saja demikian. Kalau memang bisa dengan cara demikian. Ya. Dan yang terpenting lagi adalah untuk awal-awal meditasi, ya itu tadi kotoran batin itu. Itu yang mesti disadari setiap kali itu muncul. Supaya batin menjadi semakin refining, semakin menjadi katakan semakin baik begitu, sehingga perenungan-perenungan terhadap anicca, dukkha, anatta itu akan semakin mudah. Begitu ya. Ya. Pasti bisa dirilekskan, pasti bisa. Lebih baik. Supaya nanti kedepannya tidak menjadi gangguan. Karena kalau ada yang masih tegang, biasanya pikiran kita mudah terseret ke bagian yang sakit atau bagian yang tegang. Terutama yang itu intens. Tapi kalau kemudian tidak begitu intens, ya kalau bisa melepas tidak masalah. Tapi kalau ketegangan itu intens atau itu kuat, nanti biasanya bisa mengganggu perhatian kita. Maka lebih baik rileks dulu. Betul-betul kita membawa jasmani untuk diletakkan. Seperti kalau kita mau tidur, kita meletakkan jasmani kita, bukan sebagai milik. Nah, duduk juga sama, kita letakkan jasmani kita, bukan sebagai milik, sekedar jasmani, sekedar pengalaman. Dan itu baik untuk membawa batin ke sana. Dan kalau
kita membawa batin dan jasmani diletakkan, tidak dilekati, artinya tidak digenggam, tidak pula ditolak, hanya sekadar sadar, apalagi persepsi ketanpaakuan dimunculkan di sana, ini sekadar pengalaman, bukan sebagai sebuah diri, itu akan sangat baik. Kemudian membawa perhatian kepada nafas. Jasmani akan menjadi rileks. Kalau bisa membawa kepada penerimaan. Maka meditasi itu sangat penting, terutama acceptance, penerimaan terhadap apa yang sedang terjadi. Menerima tetapi tidak terlibat. Dalam penerimaan tidak ada penolakan, kebencian. Itu membantu sekali. Untuk bisa rileks maksudnya. Ya. Iya, biasanya kalau kita menerima, itu akan dengan sendirinya menjadi rileks. Begitu. Ada kalanya kalau memang itu terlalu tegang, ada kalanya harus ada upaya. Ada upaya untuk rileks. Kita sadari, kemudian betul-betul kita letakkan. Kita sadari, kita rasakan, dan kita letakkan. Ketika itu terlalu tegang, bisa dilakukan. Nah, kalau sudah diletakkan di situ ya ada penerimaan. Kita tidak melekat tapi juga tidak menolak. Hanya sekadar melihat tanpa menjustifikasi. Dan itu akan sangat membantu dalam kita membawa batin menjadi seimbang, jadi tenang. Pernah melihat ada anak wihara, mungkin samanera, yang nyapu sampah, kemudian sampah dikumpulkan, kemudian sampah dibakar. Bagaimana perasaan kita? Rasanya bagaimana? Begitu ya? Betul. Sang Buddha memberikan perumpamaan demikian. Dia adalah seseorang yang berada di wihara mengumpulkan sampah, kemudian dijadikan satu, kemudian dibakar. Itulah ketika kita melihat tubuh kita. Artinya apa? Tidak melekat. Seperti melihat sampah begitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak mandi ya. Tidak melekatnya itu hanya kondisi batin ya. Kondisi batin seperti kita melihat sampah yang dikumpulkan oleh orang-orang wihara, pekerja di wihara, dikumpulkan, dibakar, ya sudah. Kita tidak marah dan juga kita tidak melekat, ya sudah. Itulah jasmani kita. Itu Sang Buddha menyampaikan demikian. Nah, bisa dipahami ya? Ya, dicoba. Oke, baik, ada cukup? Cukup ya? Ya baik, kalau cukup dipersilahkan sesuai dengan jadwalnya, dan nanti Samnera baca ini ya. Untuk biasanya kalau malam itu ada chanting ya, chanting metta sepertinya, itu bisa dipimpin. Oke, baik, terima kasih, selamat berjuang, dan tetap praktikan noble silence, senantiasa berpikir yang baik ya. Ini